Segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah mencipta, menjaga dan memelihara seluruh alam semesta. Dialah Allah yang maha memiliki, maha menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Allah sajalah kita semua beribadah, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan Sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga yang senantiasa hidupkan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kajian subuh kita di hari ini saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yabsiru bihi wa basarahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yaftishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'izannahu. Rawahu Al-Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh saya mengumumkan perang terhadapnya. Dan tiadalah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada saya dengan cara yang lebih saya sukai dibandingkan dengan melaksanakan apa yang saya wajibkan kepadanya. Dan hambaku terus menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya sampai saya kemudian mencintainya. Maka apabila saya sudah mencintainya, saya akan menjadi telinga baginya yang dengannya dia mendengar, menjadi mata baginya yang dengannya dia melihat, menjadi tangan baginya yang dengannya dia memegang, menjadi kaki baginya yang dengannya dia melangkah. Dan jika ia meminta kepada saya, maka pasti saya akan memberikannya. Dan jika ia memohon perlindungan kepada saya, maka saya akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini adalah satu di antara beberapa hadis qudsi, yaitu hadis yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi redaksinya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda dengan hadis nabawi pada umumnya. Kalau hadis nabawi itu makna dan redaksinya dua-duanya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga berbeda dengan ayat Al-Qur'an.
Karena Al-Quran makna dan redaksinya dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hadis kursi maknanya dari Allah, tapi redaksi atau kalimatnya berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah hadis kursi tidak seberapa banyak dibandingkan dengan hadis Nabawi yang jumlahnya sampai ribuan. Bahkan Imam Al-Bukhari pernah berkata, saya menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Kalau hadis kursi hanya sekitar 200-an saja. Itu menurut perhitungan sebagian ulama kita. Ini adalah salah satu contoh dari hadis kursi tersebut. Di dalam hadis itu Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka saya mengumumkan perang terhadapnya. Hadis ini menjadi dasar tentang adanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan siapa yang memusuhi wali. Wilayah atau kewalian itu ada dua macam. Ada wilayah ammah, kewalian yang bersifat umum, dan ada wilayah khassah, kewalian yang bersifat khusus. Wilayah yang bersifat umum adalah keimanan. Siapapun yang beriman kepada Allah, maka dia walinya Allah. Jadi semua orang yang beriman itu wali Allah secara umum. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu. Jadi siapa saja yang beriman kepada Allah, maka secara otomatis dia adalah wali Allah secara umum. Tapi ada yang dinamakan dengan wilayah khassah, kewalian yang bersifat khusus, yang tidak hanya dituntut keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, akan tetapi dia juga telah mencapai derajat ihsan, yang seperti dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika ada dialog antara malaikat Jibril alaihi salam yang mengubah wujudnya menjadi seperti manusia biasa, kemudian menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sementara berkumpul dengan para sahabat. Lalu kemudian Jibril mengajukan 5 macam pertanyaan. Jibril bertanya tentang apa itu Islam, bertanya tentang apa itu iman, bertanya tentang apa itu ihsan, juga bertanya tentang kapan kiamat akan terjadi dan apa tanda-tandanya. Maka ketika Rasulullah ditanya mengenai ihsan, beliau kemudian menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia yang melihatmu. Itu pembacaan umum di kalangan ulama kita. Meskipun ada juga sebagian ulama yang membacanya dengan cara yang berbeda. Wa illam takun tarahu. Maka jika engkau sudah tiada, pada saat itulah engkau akan melihat Allah. Maknanya, jika seorang hamba sudah mampu memfanakan dirinya, menghilangkan dirinya, menghilangkan keakuannya, maka pada saat itulah dia akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama misalnya ketika membaca sebuah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalau secara umum para ulama zahir memaknai hadis tadi, berpuasalah karena melihat bulan dan beriftarlah, berbukalah karena melihat bulan. Tapi kalau para ulama tasawuf memaknai dhamir di dalam hadis tadi bukan kepada bulan, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat Allah dan beriftarlah kalian karena melihat Allah. Jadi semua ibadah itu dilakukan
karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini tingkatan dari para wali-wali Allah SWT. Di antara sifatnya yang menonjol, Allah sebut di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu rasa takut tidak mengalahkannya, dan mereka tidak terus-menerus berada di dalam kesedihan. Bukan berarti tidak pernah cemas, tapi kecemasan itu tidak mendominasi, tidak mengalahkan dirinya. Bukan berarti dia tidak pernah sedih, tapi dia tidak terus-menerus berada di dalam kesedihan. Itu bagian pertama dari hadis tadi. Setelah itu Allah melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi tadi. Tidak ada cara seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah yang lebih disukai oleh Allah dibandingkan dengan melaksanakan ibadah wajib. Dan jika ada seorang hamba yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sunnah, maka Allah akan mencintainya. Jadi perintah Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang faridah, dan ada yang nafilah. Kalau hanya sekedar ingin masuk ke dalam surga saja, cukuplah bagi kita untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan, ibadah faridah. Kalau hanya sekedar mau masuk surga saja. Ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau misalnya saya hanya salat 5 waktu, tidak ada salat sunnah, saya cuma puasa Ramadan, tidak ada puasa sunnahku, tapi yang Allah halalkan saya halalkan, yang Allah haramkan saya haramkan, apakah dengan itu saja saya bisa masuk surga? Nabi menjawab, jika benar yang kamu katakan, kamu bisa masuk surga. Kalau hanya sekedar untuk masuk surga saja. Tapi kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, tidak cukup hanya dengan melaksanakan ibadah faridah, ibadah wajib. Untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Maka fungsi ibadah sunnah itu selain untuk menutupi kekurangan pada ibadah wajib, juga untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah Ramadan ini tidak hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah wajib, yaitu ibadah puasa, tapi juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Karena dengan cara seperti itulah kita akan bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak ibadah sunnah yang disyariatkan di bulan Ramadan ini. Salat tarawih terutama, tadarus Al-Quran, memperbanyak doa, zikir, istighfar, sedekah dan infak, i'tikaf. Begitu juga umrah bagi yang punya kemampuan dan kesempatan untuk itu. Dijagalah amalan-amalan sunnah tadi, bukan hanya yang wajibnya itu ibadah puasa. Salat tarawih misalnya, sepakat semua ulama, salat tarawih ibadah yang hukumnya sunnah muakkadah, satu sunnah yang sangat ditegaskan. Bisa dilaksanakan secara sendiri, tapi lebih utama untuk dilaksanakan secara berjamaah. Salat sunnah itu pada prinsipnya semua boleh berjamaah, tapi ada yang lebih baik berjamaah, ada yang lebih baik sendirian. Salat sunnah rawatib boleh berjamaah, tapi lebih baik sendiri. Salat sunnah tahiyatul masjid boleh berjamaah, tapi lebih baik sendiri. Tapi salat sunnah tarawih meskipun boleh berjamaah, meskipun boleh sendiri, tapi lebih baik untuk dilaksanakan secara berjamaah. Dan apabila kita melaksanakan salat tarawih, diupayakan untuk melanjutkannya dengan salat witir juga secara berjamaah. Karena salat witir setelah tarawih juga lebih disukai untuk dilaksanakan secara berjamaah. Salat tarawih boleh kita kerjakan 8 rakaat sebagaimana pendapat banyak ulama-ulama kontemporer, ulama belakangan. Bisa juga kita kerjakan 20 rakaat sebagaimana pendapat dalam 3 mazhab, mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.
Bahkan dalam mazhab Malikiyah, salat tarawih itu lebih utama dilaksanakan 36 rakaat. Itu mazhab Malikiyah. Ya. Karena salat tarawih bagian dari salat lail, salat malam, yang sesungguhnya jumlah rakaatnya tidak terbatas. Yang berbeda ulama kita hanyalah jumlah rakaat yang afdal, jumlah rakaat yang lebih utama. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan tadarus Al-Quran, ya, sebagai ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Karena Ramadan dan Al-Quran ini dua hal yang kaitannya erat sekali. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Diusahakan minimal kita bisa mengkhatamkan Al-Quran paling tidak 1 kali. Karena itulah hikmahnya mengapa dulu para ulama membagi Al-Quran itu menjadi 30 juz. Pembagian Al-Quran menjadi 30 juz sebetulnya tidak dikenal di masa Nabi. Tidak dikenal di masa Nabi. Jadi ini bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, yang terpuji. Karena tidak dikenal di masa Nabi. Oh, di masa Nabi Al-Quran itu hanya dibagi berdasarkan surah, 114 surah. Maka Nabi pun paling sering membaca Al-Quran berdasarkan surah. Kemudian para sahabat membagi Al-Quran menjadi 7 bagian saja. Itu sahabatnya Nabi, membagi Al-Quran menjadi 7 bagian, yang diistilahkan dengan hizib. Pembagian itu dibagi juga tetap berdasarkan surah, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan surah-surah pendek. Maksudnya hizib atau bagian pertama terdiri dari 3 surah. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Kemudian hizib kedua 5 surah berturut-turut setelahnya. Hizib ketiga 7 surah berturut-turut setelahnya. Hizib keempat 9 surah berturut-turut setelahnya. Hizib kelima 11 surah berturut-turut setelahnya. Hizib keenam 13 surah berturut-turut setelahnya. Dan hizib terakhir, hizib ke-7, surah pendek, dimulai dari surah Qaf sampai pada surah An-Nas. Itu di masa sahabat. Mengapa mereka membagi Al-Quran menjadi 7 bagian atau 7 hizib? Karena sahabat berusaha paling tidak setiap 1 minggu bisa khatam 1 kali. Untuk memudahkan khatam 1 kali seminggu, dibagilah sesuai jumlah hari dalam 1 minggu, dibagi 7. Belakangan banyak yang tidak mampu menghatamkan Al-Quran sekali seminggu. Ulama faham, ya sudahlah, kalau tidak bisa khatam sekali seminggu, ya paling tidak mudah-mudahan bisa khatam sekali sebulan. Untuk memudahkan itu, para ulama kemudian membagi Al-Quran tadi menjadi 30 bagian sesuai dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Harapannya mudah-mudahan setiap hari baca 1 juz. Tapi pembagian ini sudah tidak lagi berdasarkan surah, sehingga banyak surah yang terpenggal-penggal pada saat dibagi menjadi juz. Pembagian ini hanya didasarkan pada keseimbangan saja, keseimbangan jumlah hurufnya. Jadi setiap juz itu jumlah hurufnya hampir sama. Itu menurut para ulama kita. Nah, kalau pakai mushaf Al-Quran standar sekarang, standar hafalan, setiap juz ya 10 lembar. Itu rata baik. Dibagi berdasarkan keseimbangan komposisinya, tidak lagi berdasarkan surah. Maka sekali lagi banyak yang terpenggal-penggal. Ya intinya kita perbanyaklah membaca Al-Quran. Begitu juga doa. Di sepanjang siang hari kita puasa, perbanyak doa. Salah satu la turaddu da'watuh. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya da'watus shaim hatta yuftir. Doa orang puasa sampai dia buka. Di malam hari perbanyak doa yang diajarkan Nabi kepada istrinya Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, doa apa yang sebaiknya saya baca di malam Ramadan? Terutama malam yang saya perkirakan mungkin itulah malam Lailatul Qadar." Nabi menjawab, "Qul ya Aisyah," baca Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya engkau afu, engkau maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Diperbanyak.
Kemudian sedekah dan infak sebagai amalan sunnah juga. Lalu itikaf, terutama di 10 akhir Ramadan. Semua ibadah-ibadah sunnah ini tujuannya untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar masuk ke dalam surga. Karena jika Allah yang sudah mencintai kita, dalam lanjutan hadis kursi tadi, Allah kemudian menguraikan, kalau saya sudah mencintai hambaku, saya jadi telinganya yang dengannya dia mendengar. Saya jadi matanya yang dengannya dia melihat. Saya jadi tangannya yang dengannya dia memegang. Saya jadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Ini hadis ini juga sekaligus menjadi bukti bagi kita bahwa redaksi hadis sebagaimana juga redaksi Al-Quran itu tidak semuanya bisa dimaknai secara literal, secara harfiah, secara tekstual. Karena tidak mungkin Allah jadi mata dalam artian tekstual. Tidak mungkin Allah jadi telinga kita secara tekstual. Maka ayat-ayat Al-Quran sebagaimana hadis itu sebagian ada yang mesti ditakwil, dipalingkan maknanya. Karena jika tidak dipalingkan justru menjadi masalah. Jika kita tidak memalingkan maknanya. Bagaimana Allah jadi telinga, Allah jadi mata. Artinya Allah SWT akan memberikan tuntunan kepada pendengaran kita, penglihatan dan tangan serta kaki kita. Sehingga telinga ini tidak akan kita gunakan untuk mendengar yang Allah tidak sukai. Mata tidak akan kita gunakan untuk melihat yang Allah tidak sukai. Tangan kita tidak akan gunakan untuk memegang yang Allah haramkan. Kaki tidak akan kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna hadis tadi adalah Allah akan menjaga, memelihara dan membersamai kita. Itulah ma'iyahnya Allah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di banyak ayat Al-Quran Allah SWT menjanjikan, innallaha ma'al muhsinin, Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Jadi ma'iyahnya Allah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu memberikan tuntunan dan pertolongan. Kemudian yang berikutnya di ujung hadis tadi Allah menjanjikan, wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau hambaku meminta kepada saya pasti, kata Allah, saya pasti akan memberikan. Itu janji Allah. Dan Allah enggak mungkin ingkar janji. Setiap hamba itu meminta, Allah akan berikan. Meskipun tentu cara Allah memenuhi doa bermacam-macam bentuknya. Bisa itu yang diminta, itu yang Allah kasih. Tapi bisa juga lain yang diminta, lain yang Allah kasih. Karena Allah yang paling tahu apa yang kita butuh. Ya. Orang tua saja, karena sayangnya kepada anak, tidak semua permintaan anaknya dipenuhi. Ketika anak meminta sesuatu yang akan mendatangkan keburukan dalam hidupnya, orang tua tidak akan memberi. Bukan karena tidak sayang, tapi justru karena sayangnya. Apalagi Allah yang jauh lebih menyayangi kita. Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah yang justru apabila diberikan akan mendatangkan keburukan, Allah akan memberi yang jauh lebih bermanfaat. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi ada sesuatu yang kalian tidak suka, tapi apa yang kalian tidak suka itulah yang baik bagimu. Dan boleh jadi ada sesuatu yang kalian suka, tapi apa yang kalian suka itu yang buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sementara kalian tidak mengetahui apa-apa. Maka jangan pernah berhenti berdoa dan meminta kepada Allah. Asalkan orang itu ikhlas berdoa dan sesuai tuntunan agama, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Asal ikhlas berdoa dan sesuai tuntunan agama. Terlepas apakah permintaan itu dipenuhi Allah atau tidak. Mengapa demikian? Karena doa itu punya dua makna minimal. Satu permohonan, yang kedua ibadah. Jadi ketika seseorang berdoa, dia tidak hanya sekedar memohon, tapi dia juga beribadah. Maka karena ia beribadah, asal dia ikhlas sesuai tuntunan agama, dia akan dapat pahala. Terlepas permohonannya diterima atau tidak, dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Katakanlah misalnya ada yang berdoa, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa berangkat haji, sudah dapat porsi. Ternyata belum. Apakah doanya sia-sia? Tidak. Dia sudah dapat pahala karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa itu bukan sekedar doa, tapi sumsumnya, intisarinya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsum, intisari, otak dari ibadah. Selalulah berdoa kepada Allah, apalagi di dalam bulan Ramadan. Kemudian wala in ista'adzani la u'idzannahu. Dan jika waliku itu meminta perlindungan kepada saya, pasti kata Allah, pasti saya akan memberikan perlindungan kepadanya. Dan tidak ada perlindungan yang lebih melindungi dibandingkan dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tadi, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama, bahwa di antara sekian banyak manusia yang diciptakan oleh Allah, ada yang diberi keistimewaan, dijadikan sebagai wali-walinya, baik wilayah yang bersifat umum maupun wilayah yang bersifat khas. Kemudian yang kedua, bahwa cara yang paling Allah sukai untuk mendekatkan diri kepadanya yaitu dengan melaksanakan ibadah wajib. Yang ketiga, fungsi dari ibadah sunnah itu adalah untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat, jika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan tuntunan dan akan menjaga seluruh anggota tubuhnya, apalagi hatinya. Semua akan dijaga oleh Allah. Dan yang terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tadi, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencapai derajat kewalian, jika ia berdoa, doanya Allah akan ijabah, dan jika ia meminta perlindungan, Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ya, bukan hanya menjadi seorang mukmin, tapi juga menjadi seorang muhsin yang beribadah seperti melihat Allah. Dan jika tidak bisa seperti itu, kita yakin bahwa Allah SWT yang senantiasa melihat dan mengawasi kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, jamaah sekalian. Yang dikemukakan tadi, kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan isi ceramah tadi atau masalah agama yang lain di luar dari saya sampaikan, saya persilakan pada jamaah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sekedar bertanya saja bagaimana kita masuk surga adalah pahala. Apa yang saya lakukan supaya saya masuk surga? Maka Nabi menjawab, ibadah kedawai berdasarkan dari Ustaz. Di kesempatan lain saya pernah mendengar bahwa ada umatnya Nabi Musa yang menyembuhkan ibadahnya di hadapan Allah. Kalau tidak salah seperti ini. Ya Allah, ketika saya masuk ke dalam surgamu, saya orang yang rajin beribadah, seperti tadi begitu. Maka Allah mengatakan dari situ, ya malaikat ambil matanya lalu timbang. Cuma mata saya ditimbang belum cukup untuk membayar ibadah-ibadah yang dia lakukan. Nah karena itu
itu maka dia dilemparkan ke neraka. Jadi pemahaman kita bahwa bukan ibadah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jadi secara pemahaman hadis ini sudah kontradiksi dengan apa yang disampaikan tadi Ustaz. Jadi bagaimana cara kita sebagai orang Islam untuk memahami hadis-hadis seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama saya tegaskan dulu. Secara hakikat tidak mungkin ada dua hadis yang kontradiksi. Itu secara hakikat. Karena hadis itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mungkin ada yang Nabi sampaikan itu yang kontradiksi. Tapi ada beberapa hadis yang zahirnya, kelihatannya bertentangan. Jadi kita yang menangkap kesan ada pertentangan, hakikatnya tidak. Hadis-hadis seperti ini oleh para ulama hadis diistilahkan dengan ta'arud al-hadis, kontradiksi dalam hadis, kesan yang ditangkap. Dan ada prosedur untuk menyelesaikan hadis-hadis seperti itu yang ditetapkan oleh ulama kita. Saya bacakan misalnya di dalam kitab Nuzhatun Nazar yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukil seperti ini, menuliskan seperti ini. Summal maqbulu in salima minal mu'aradati fahuwal muhkam wa in urida bimithlihi fa in amkanal jam'u fa mukhtaliful hadis. Aula wa sabatal mutaakhiru fahuwa nasi wal akhar al mansukh wa illa fat tarjih summa tawaqquf. Kemudian hadis yang makbul itu hadis yang diterima sahih atau hasan jika ia terhindar dari mu'aradah, ada kontradiksinya, maka itu disebut dengan hadis muhkam. Sebagian besar hadis urida bimislihi terkesan bertentangan dengan hadis makbul yang lain, maka penyelesaiannya satu. Fa in amkanal jam'u, jika memungkinkan untuk dikompromikan, kompromikan dulu. Namanya mukhtaliful hadis. Nah, banyak contohnya. Saya akan langsung nanti fokus pada yang ditanyakan. Ini saya sebut prosedur standarnya saja. Aula, atau jika tidak memungkinkan untuk dikompromikan, maka dilihat kronologis waktunya. Mana yang duluan Nabi sampaikan, mana yang belakangan, atau mana yang duluan dilakukan, mana yang belakangan. Kalau kita tahu, maka yang duluan disampaikan aula wasabatal mutaakhir bahwa nasih, yang belakangan disampaikan itu namanya nasih. Dia menghapus hukum yang terdapat pada hadis yang wal akhar, yang lain yang mansuh tadi. Jadi ada hadis yang nasih, ada yang mansuh, ada yang menghapus, ada yang dihapus. Hukumnya yang dihapus. Aula, atau jika tidak kita tahu mana yang duluan, mana yang belakangan, maka yang ditempuh adalah fat tarjih. Dilakukanlah tarjih, menguatkan satu hadis atas hadis yang lain. Dan banyak aspek-aspek yang dipertimbangkan di dalam mentarjih hadis. Atau jika tidak bisa juga kita tarjih, summa tawaqquf, maka ditangguhkan, dipending hadis itu. Boleh jadi suatu waktu kelak ada ulama yang mampu untuk menyelesaikannya. Saya kasih contoh secara ringkas saja dengan cepat. Misalnya ada hadis yang menyebutkan Pak bahwa idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Kalau dua alat yang disunnat bertemu wajib mandi. Di hadis lain disebutkan al-ma'u minal ma', air itu disebabkan oleh air. Maksudnya seseorang baru wajib mandi apabila ada air mani yang keluar. Ini kesannya bertentangan. Karena hadis yang pertama asal sudah bertemu dua alat yang disunat sudah wajib mandi. Hadis kedua kesannya nanti ada yang keluar baru wajib mandi. Nah, ulama itu berbeda penyelesaiannya. Ada yang pakai mukhtaliful hadis, ada yang pakai nasi mansu, ada yang pakai tarjih. Kalau pakai mukhtaliful hadis mengatakan yang dimaksud dengan yang pertama tadi, ya, apabila bertemu itu dalam keadaan
sadar. Dalam keadaan sadar asal sudah ketemu wajib mandi. Mau ada yang keluar atau tidak ada yang keluar. Yang kedua itu dalam mimpi. Orang bermimpi melakukan hubungan seksual, tidak wajib dia mandi kecuali ada air mani yang keluar. Itu mukhtaliful hadis. Ada yang pakai nasi mansu. Oh, pada awal-awal keislaman baru diwajibkan mandi kalau ada air mani yang keluar. Tapi pada akhir-akhir Nabi sampaikan asal sudah melakukan hubungan suami istri, ada yang keluar, tidak ada yang keluar, wajib mandi. Ada yang pakai tarji, lebih menguatkan hadis yang mengatakan al-ma' minal ma'. Kenapa demikian? Lebih menguatkan izal takal khitanan, asal ketemu wajib mandi. Alasannya apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sementara hadis yang al-ma' minal ma' diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Cerita hadis ini masalah rumah tangga. Yang lebih tahu masalah rumah tangga itu adalah Aisyah dibandingkan dengan Abu Hurairah. Banyak sekali Pak contoh-contoh hadis yang bisa dikamu. Tapi saya sebut satu contoh hadis yang bisa dipraktekkan dalam 3 prosedur penyelesaian tadi. Saya masuk kepada contoh yang ditanyakan. Ada satu orang umatnya Nabi Musa itu seluruh hidupnya dia gunakan untuk ibadah. Malam dia sujud kepada Allah, siangnya dia puasa. Bahkan doanya, ya Allah, matikan saya dalam keadaan sujud. Matikan saya dalam keadaan sujud. Dan bangkitkan saya di hari kemudian juga dalam keadaan sujud. Allah penuhi permintaannya, mati dalam keadaan sujud. Dan kata Nabi, nanti juga Allah penuhi keinginannya, dibangkitkan dalam keadaan sujud. Setelah dibangkitkan diperintahkan masuk surga. Masuklah ke dalam surga dengan ridho aku, dengan rahmat. Oh tidak Tuhan, saya mau masuk surga karena amalku. Tidak. Masuklah ke dalam surga karena ridhaku. Tidak Tuhan, saya mau masuk surga karena amalku. Baiklah. Kalau kamu merasa amalmu yang membuat kamu layak masuk surga, jangan lupa saya memberikan nikmat kepadamu yang jauh lebih banyak. Sekarang kita timbang mana yang lebih banyak, amalmu atau nikmat. Ditimbanglah 1 biji bola mata dengan semua amal seumur hidup. Ternyata lebih berat ini 1 biji bola mata. Apalagi 2 biji, apalagi seluruh anggota tubuh, belum nikmat batin. Jadi sebetulnya pernyataan Nabi di dalam hadis itu bahwa bukan amal yang memasukkan seseorang ke surga. Itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa hubungan kita dengan Allah tidak seperti hubungan seorang pekerja dengan majikan. Jadi hubungan kita dengan Allah itu tidak seperti hubungan pekerja dengan majikan. Kalau seorang pekerja Pak dengan majikan, karena dia sudah bekerja, dia layak dapat upah dari majikannya. Saya sudah kerja ini 1 bulan, mana gajiku? Layak dia menuntut upah. Hubungan kita dengan Allah tidak seperti itu. Jangan kita merasa karena saya sudah ibadah selama 60 tahun, 70 tahun, saya layak menuntut upah dari Allah, dan upah itu adalah surga. Nikmat Allah jauh lebih banyak dibandingkan dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Udara yang kita hirup ini, ya, ini nikmat Allah, gratis kita hirup. Tidak ada apa-apanya ibadah yang kita lakukan dibandingkan dengan nikmatnya Allah. Maka amal itu dalam surga. Tidak seperti orang yang kerja, sudah kerja, dia bekerja, tidak layak dapat upah. Tapi bukan berarti meremehkan amal. Ridhanya Allah yang memasukkan kita ke surga. Tapi apakah Allah akan ridha kepada orang yang mendurhakainya? Tidak mungkin Allah ridha kepada orang yang durhaka. Allah hanya akan ridha kepada orang yang taat kepadanya. Orang tua, apa ridha kepada anak yang membangkang? Orang tua akan ridha kepada anak yang taat. Apa kita akan ridha kepada seseorang yang mendurhakai kita, maksiat kita? Tidak, kita akan ridha kepada orang yang taat. Jadi Allah itu akan memberikan ridhonya kepada orang yang mentaatinya. Jadi untuk apa kita beramal? Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dan kalau Allah sudah ridha kepada kita, dimasukkanlah kita ke dalam surga. Jadi yang memasukkan ke surga itu ridha. Tapi ridha Allah itu diperoleh melalui amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan amal yang secara langsung memasukkan ke surga, ridhaan Allah, tapi keridhaan itu diperoleh melalui amal ibadah yang kita lakukan. Maka tidak ada pertentangan di dalamnya. Jadi beramallah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, supaya kalau Allah ridha kita dimasukkan ke dalam surga. Yang saya sampaikan dengan kandungan hadis tadi,
kalau hanya sekedar ingin diridai Allah saja, lalu setelah itu kita masuk, cukup dengan amal wajib. Tapi kalau ingin dapat cinta dari Allah lebih lagi daripada itu, maka mesti kita melakukan ibadah-ibadah sunnah. Wa ma taqarraba wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku terus menerus takarrub kepada saya dengan nawafil, dengan ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya kemudian mencintainya. Mungkin itu Pak, wallahu a'lam. Bisa. Cukup ya. Ada yang ingin sekali. Oke. Sebelum saya jawab Pak ya, karena apa namanya tadi berkali-kali disampaikan tentang salat subuh. Di hadis riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda, "Man shalla ghadata fi jama'at." Barang siapa yang salat pagi berjamaah. Salat pagi itu subuh. Jadi bangun paginya umat Islam itu bangun untuk subuh. Bukan pagi-pagi seperti sekarang ini. Pagi itu subuh. Man shallal ghadata, siapa yang salat pagi fi jamaah, secara berjamaah, summa qa'ada, setelah dia salat dia duduk, yazkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu as-syams, sampai matahari terbit. Summa shalla raka'atain, setelah itu dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti orang yang haji dan umrah. Tamma, pahalanya sempurna dan sempurna. Jadi untuk mendapatkan pahala haji dan umrah itu ya 3 akumulasi amal tadi. Salat subuhnya jamaah, setelah itu duduk zikir. Zikir itu maknanya luas, semua yang membuat kita ingat Allah. Baca kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, zikir. Baca Quran zikir. Pengajian juga zikir, karena membuat kita ingat Allah. Kita katakan, jangan deh pengajian, kita tak mau zikir-zikir ini juga zikir, Pak. Semua yang membuat kita ingat Allah. Sampai matahari terbit, lalu dilewatkan karena tidak boleh salat proses matahari terbit. Dilewatkan, salat 2 rakaat. Waktunya sih sebetulnya Pak, secara kebiasaan tidak masalah, lewat 6:30 pun tidak bersalah. Salat suruh. Karena mayoritas ulama berpendapat salat suruh ini sama dengan salat duha. Meskipun ada yang membedakan itu Imam Al-Ghazali, Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Hindi. Itu diantara ulama yang membedakan antara salat suruh dengan salat duha. Ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Kita udah subuh jamaah, udah duduk zikir, ya, tinggal salatnya 2 rakaat, dapat pahala haji dan umrah. Saya masuk Pak pada pertanyaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaq yukum ahsanu amal. Menciptakan mati dan hidup. Ini unik Pak ayatnya. Tadi katakan menciptakan mati dan hidup. Duluan mana sih Pak sebetulnya itu? Mati atau hidup yang duluan? Mana Pak yang duluan? Mati atau hidup? Hah? Kita lebih dulu mati atau lebih dulu hidup Pak? Ya? Ya, kita lebih dulu mati Pak kan? Ini ayatnya, halakal maut wal hayat, mencipta mati dan hidup. Di surah Al-Baqarah juga disebutkan, kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah, wa kuntum amwata, dulu kalian mati. Jadi kita itu lebih dulu mati. Kata ulama yang lain, itu supaya kita selalu ingat agar orientasi hidup kita di dunia bukan orientasinya untuk hidup saja, tapi orientasi kepada setelah mati. Maka lebih dulu disebut mati. Allazi khalaqal mauta wal haya. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji siapa di antara kalian. Bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah ingin tampakkan dalam kenyataan, dalam wujud apa yang sudah diketahuinya. Siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya, ya. Yang terbaik amalnya. Amal yang terbaik itu satu, amal yang dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, amal yang sawab, yang benar, yang mutaba'ah, sesuai koridor syariat. Karena seikhlas apapun beramal, kalau tidak sesuai koridor syariat, itu bukan amal yang baik. Sebaiknya kita lakukan sesuai tuntunan agama, pelaksanaannya, tapi tidak ikhlas, itu juga bukan amal yang baik. Amal yang baik itu ikhlas dalam pelaksanaannya dan dilakukan sesuai tuntunan agama. Dan jika memungkinkan dilakukan secara istiqamah, konsisten terus-menerus. Nabi ditanya, ayyul amali khair, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Kata Nabi, adwamuha,
wa in qalla. Amal yang bisa kamu lakukan secara mudawamah, secara konsisten, secara terus-menerus, meskipun porsinya kecil. Itu yang lebih baik. Tiap hari kita baca Al-Quran 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, konsisten tiap hari. Itu lebih baik daripada satu hari duduk 5 juz. Tapi nanti setelah berhari-hari lagi baru baca lagi Quran. Jadi amal yang sedikit konsisten kita lakukan itu yang jauh lebih baik. Karena itu di Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, kalau disebut zikir, sifat yang sering mengikuti kalau zikir itu katsiran. Kalau zikir, Pak, disuruh zikir itu zikran katsiran. Jadi kalau disuruh beramal, sifat yang paling sering mengikuti itu amal yang baik. Kalau zikir yang banyak. Jadi zikir itu yang penting banyaknya saja, Pak. Saya belum ikhlas, pokoknya zikir saja banyak-banyak. Mau ikhlas mau tidak ikhlas, zikir saja banyak-banyak. Ya, perbanyak saja zikir. Sesuai tuntunan tidak, pokoknya paling banyak saja kalau zikir. Tapi kalau amal, Pak, maka perhatikan amal itu mesti baik. Ikhlas, dilakukan sesuai koridor syariat, dan diusahakan supaya bisa kita istiqamah, konsisten dalam melakukannya. Itulah diantara makna amal yang baik. Saya kira itu saja mungkin Pak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amaka fi umazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruna wa tahassana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmatullah wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.